Semoga aman sih guys. Tiponya sangat-sangat tipe ya itu ya. Boleh ikut gak? Boleh. Tapi ini kosongnya di 6 guys. Di 5 screen. Aku suka keributan. Kalian suka keributan, aku suka kedamaian guys. Semuanya diam tuh ya. Kata Bang Ray ya. Aman. Kalau misalnya ada masalah personal mungkin diselesaikan by one aja guys. Bisa guys. Bisa ya. Kalau ada yang personal mid katanya, iya takutnya dipersonalin. Oke guys, kita langsung aja gas ke game berikutnya. Ini bakal menjadi pertarungan yang menurutku sih bakal seru karena Onyx versus RRQ. Ini bakal terjadi pertarungan yang bakal harusnya seru untuk matchnya kali ini. Ada seorang Super FR dengan Herchow bakal langsung mencoba untuk mencari-cari pemain dengan Carlo yang kini berada di bawah. Ada Ryan yang mulai bersiap mencoba untuk melakukan satu buah mancing mania mantap untuk langsung menarik pasukan mungkin dari tim Onyx yang ada di arah depan. Lihat di area top lane ada Gipski yang kini akan mencoba untuk melakukan pertarungan melawan seorang N267 yang kini mencoba untuk memakai lapu-lapu. Kita lihat ada satu buah platingan terjadi, tapi first bolt akankah terbuka Gipski? Apakah bakal membuka poin pertama? Namun lihat juga di area bawah tarikan yang malah membuat bencana. Carlo tertarik di sana dan Super FR mencoba untuk menjaga, memberikan kenyamanan harusnya untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx ya. Untuk masih bisa bertahan dan terhindar dengan sebuah force bolt yang mungkin bisa terjadi ya. Wah, ini kita lihat belum ada first bolt yang terbuka. Sama-sama masih berhati-hati dengan Super FR ya. Yang juga kini akan kami memaksakan kita dalam masalah. Harus berhati-hati lagi dalam posisinya. Namun juga ada Uzi ya. Dengan mencoba untuk memakai Parsnya. Masih mencoba memberikan beberapa tembakan di area tengah bersama dengan Ryan. Rotasi tapi first bolt dilakukan. Poin pertama ini berhasil didapatkan karena seorang N267, di mana poin pertama malah harus terjadi buat teman-teman dari tim Onyx dan Uzi mencoba membalas. Poin pertama kini akan terjadi buat pasukan dari teman-teman tim RRQ. Mending mandi. Iya guys, mandi kasih guys, biar dingin teman-teman ya. Biar merefresh otak teman-teman ya. Ini turtle juga udah mulai muncul di arah top lane. Kita akan lihat, satu tarikan. Masih gagal untuk bisa mengenai ke arah seorang anomali yang kini masih akan mencoba untuk berjuang. Pengambilan turtle kini akankah terbuka? Jakarta hujan, iya sih Jakarta hujan guys. Tangerang juga udah mau hujan ini ya. FR sedang mencoba untuk melakukan beberapa zoning di sana. Namun lihat pergerakan dari seorang anomali bisakah mengancam bencana. Ada sebuah shadow kill yang bisa membuat dirinya mungkin bisa melakukan poin pertama. Malah ada sebuah sambaran Vida Strike yang berhasil terbuka di tangan ada seorang Uzi. Double kill terjadi. Blaze juga tadi sempat digunakan tapi tersambar dengan heavy crossbow yang berhasil membuat kita pun juga melakukan point kill tambahan. Dan Gipski mundur langsung mencoba untuk mempertahankan posisinya agar tentunya berhasil bisa bertahan. Meskipun mungkin turtle yang ada di area top lane kini bakal menjadi pengambilan yang sepertinya akan mencoba didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Lihat kesempatan yang terjadi. Retribution cukup baik mengambil ke arah turtle. FR harus menggunakan satu buah flicker. Di saat ada Gipski dan juga seorang Lacilaka yang masih juga mencoba menggunakan sebuah serangannya untuk bisa mundur sejenak ke arah belakang. Tapi malah menjadi opsi tambahan yang malah berhasil ditumpangkan. Uzi membuka Vida Strike-nya di bagian tengah. Mendapatkan poin ketiganya dengan cukup cepat di sana. Luar biasa. Kita lihat Uzi dengan cukup matang berhasil mengejar. Mendapatkan lagi satu buah space untuk melakukan point kill di arah depan. Dan kita lihat pengancaran turret pun juga kini akan terjadi. Sementara di arah bottom lane kita masih berfokus untuk bisa melakukan lagi beberapa platingan. Tapi Carlo pun harus tadi sempat tersambar mencoba membuka beberapa lagi platingan. Sementara Way of Dragon yang juga dari seorang Super FR lakukan. Apakah malah mencoba memasakkan melawan beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ yang harus malah berhasil ditumpangkan. Sementara serang Zian pun masih coba untuk berfokus untuk bisa mengambil ke arah beberapa buff yang ada di arah bawah sana. Dan lihat di area bawah ini bakal menjadi pertarungan tambahan yang akankah malah terbuka
buat teman-teman dari tim RRQ. Dashboard tarikan terjadi, Lacilaka dalam bahaya. Heavy crossbow hampir saya bersemuanya dirinya, namun Carlo tumbang di tangan diserang Uzi, di mana kini ada satu positional kill yang juga akan berhasil membuat Anomali mendapatkan poin pertamanya, namun double kill from Uzi. Kembali terlihat di mana 5 pemain ternyata udah berhasil untuk bisa dia tumbangkan, menjadi pemain yang sangat berbahaya. Ini apakah membuat serang Gipski pun juga bakal hilang di sana, mengatur posisinya di mana seorang Lacilaka pun juga mencoba menggunakan satu buah penculikan. Petrify Gaming berhasil menculik, Uzi still survive. Flicker ternyata menjadi penyelamat dirinya untuk bisa selamat dalam pertarungan, sementara satu buah staff ini udah berhasil ternyata juga Carlo pun dapatkan ya. Ini udah mencoba melakukan rotasi ya, dengan kini ada permainan Gipski yang harus bermain di area bottom lane. Lihatlah pelaku yang akan menjadi lawan dari seorang Carlo, N267 langsung membuka Brave Fighter dan hampir saja tadi sempat mencoba menyambar ke arah serang Carlo, tapi lihat belum yang terjadi. FR pun dalam masalah, N267 berhasil untuk bisa melakukan tumbangan, sementara Anomali pun gak bisa bergerak, menjadi pilihan untuk malah membuat Sarto pun dipermudah untuk bisa diamankan. Sementara Gipski pun juga kini berhasil menculik arah satu orang pemain. 2 pick off menjadi tentunya modal yang sebenarnya bagus sih untuk seorang Gipski, meskipun kini memang bermain dari pasukan tim Onyx masih belum ada pengambilan tambahan yang bisa untuk mereka buka ya. Kayak Lacilaka baru dapetin 1 sama si Anomali cuman dapetin 1 ya. Harus ada Carlo yang juga mencoba untuk berjuang agar bisa mendapatkan poin pertamanya ya. Di saat pengambilan Kelomang tadi sempat mencoba untuk dijadikan lahan perebutan teman-teman ya. Buset, ini untungnya nggak panas ya. Kayaknya panasnya di game guys. Ini kayaknya panasnya di in-game guys sekarang guys. Pengacara turret kini bakalkah mulai dilakukan. Lacilaka mengatur posisi, mencoba untuk bermainkah di arah bottom lane, namun ada serang Anomali dan juga serang Super FR yang bakal mempersiapkan sepertinya setup untuk gamenya kali ini. Ryan bakalkah menjadi pemain yang akan mengincar langsung ke arah pemain, tapi dalam bahaya. Red darah mulai menipis, Wintercorp diaktifkan, tapi ada serang Gipski yang mencoba mendekat, namun ada satu bersambaran di mana Bloodihan tadi sempat terbuka, namun Lacilaka yang apakah malah berhasil untuk bisa membuka poin kill ke serang Ryan di sana, namun malah membuat kita pun bersinar. Ada sebuah momentum di mana 3 pemain dari pasukan tim Onyx pun harus malah berhasil tersambar. 2 pemain tersisa. Dan kita lihat lagi objektif yang kini bakal lebih difokuskan buat teman-teman dari tim RRQ. Lancaran turret di bagian tengah akankah berhasil bisa terjadi? Objektif di bagian bawah pun kini berhasil ternyata didapatkan langsung di tangan dari seorang Kite, dimana kini juga ada sebuah turret yang akankah juga berhasil bisa didapatkan. FR terkena Brave Fighter, mencoba untuk survive di saat dirinya pun harus malah tertarik. Mancingan yang mantap pun harus terbuka. Heavy crossbow pun digunakan, tapi Lacilaka malah terpancing, di mana road wave-nya tadi sempat dia juga lakukan, untungnya masih still survive. Lacilaka harus mengatur posisi di mana seorang Karo pun tadi mencoba untuk memasangkan masuk, namun malah membuat Kite pun juga terlalu free untuk malah dijadikan pengambilan, sementara Vida Strike yang Uzi pun berhasil terbuka. Ini nggak bisa meloloskan langsung Carlo untuk bisa selamat ke area belakang, dan Bloodihan dilakukan untuk bisa menarik serang Gipski yang kini harus malah juga berhasil ditumbangkan, dan Zean mengambil Sarcel yang berikutnya. Dan retribution yang cukup baik dan menggagalkan Anomali untuk bisa masuk ke arah dalam, sementara seorang Super FR yang juga kini masih menjaga atau memberikan backup di area tengah, membuat dirinya pun punya space untuk melakukan Way of Dragon di sana. Namun menjadi pengambilan yang harus malah teman-teman dari tim RRQ pun dapatkan. 2 orang pemain tersisa yang kini bakal membuat pasukan dari tim Onyx ya sepertinya dalam bahaya. Apalagi dengan masih cukup masuknya beberapa turret tambahan untuk bisa dihancurkan. Gipski harus mengatur kembali posisi, dimana kini ada sebut tarikan lagi malah terjadi. Ryan menggunakan satu bobol di hand, dan Vida Strike pun berhasil untuk menangkap langsung seorang Anomali di gamenya kali ini. Sementara kita lihat beberapa wave neon pun mulai dibawa lagi, khususnya ke bagian tengah. Lacilaka harus menunggu untuk teman-temannya pun kembali respawn, sementara Super FR kini masih ada masalah kah? Di sini FR kenapa guys? Dimana penghancuran turret pun juga kini akan malah terbuka. Blazing Blood pun menjadi ancaman. Kita harus berhati-hati, namun serangannya langsung menusuk langsung jantung dari seorang Carlo untuk bisa ditumbangkan. Ada yang AFK? Iya nih, kenapa ada yang AFK guys? Waduh, kenapa ini AFK? Guys, tadi yang AFK namanya siapa guys?
Bisa-bisanya lagi kayak gini malah AFK bro. Buset guys. Ini sih bener-bener gak dikasih kabur sih guys. Bener-bener udah langsung dapetin lagi cukup banyak pemain di gamenya kali ini. Dan kita lihat penghancuran turret pun sepertinya juga kini bakal terjadi. Mulai gerak lagi ya. Namun tersambar dengan satu bar hook. FR harus mencoba untuk survive, di mana Karl pun juga mencoba untuk memberikan penahanan di bagian tengah sana. Tapi lihat, ada beberapa wave minion yang juga kini mulai masuk ke arah dalam. FR harus mencoba untuk bertahan, tapi malah menjadi pilihan. Dan kita melakukan lagi heavy crossbow, di mana base-nya pun juga kini akan langsung dihancurkan. Cilaka sempat tersambar dengan satu momen double kill, di mana seorang Gipsy pun harus versus everybody. Tertarik dengan sebuah hook dan Zian pun melakukan sebuah double kill dan wipe out pun terjadi, di mana Gipsy pun juga berhasil menutup dengan satu buah double kill di gamenya kali. Namun wave minion yang akan langsung mulai masuk sepertinya akan langsung membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ pun langsung mencoba untuk mengambil ke arah gamenya. Ini bencana. Lihat pasukan dari teman-teman tim RRQ masih mencoba untuk membuka juga satu buah lodihan. Namun sayangnya ada pengambilan yang berhasil pasukan dari tim Onyx pun lakukan. Dan pertahanan yang masih cukup kuat ternyata masih bisa teman-teman dari tim Onyx. Setidaknya untuk sampai di 10 menit ini mereka bisa melakukan defense ya. Cuman tentunya bahaya masih ada. Apalagi dengan teman-teman dari tim RRQ yang punya kesempatan juga untuk bisa mengambil ke arah Lord yang ada di arah bawah. Ini pergerakan Super FR udah mulai oke kah? Udah aman ya? Kayaknya udah bergerak aman gak sih di guys? Kenapa dia? Itu AFK kah? Enggak kan? Guys, AFK kah? Orang ini kah? Guys, Super FR yang tadi namanya TikToknya siapa ya teman-teman? Ini lagi-lagi guys, ada-ada aja guys, dapat gratis malah AFK guys. Ya Allah. Ada yang tahu gak tadi namanya Super FR siapa guys? Masih AFK? Coba aku lihat. Oh iya. Iya ya, AFK ya. Dan kita lihat Lord kini bakal mulai masuk. Apakah berhasil dimanfaatkan langsung untuk pasar tim RRQ, di mana Gipsy pun harus malah terkena blodihan. 4 pemain tersisa dan Super FR malah harus juga tersambar dengan satu momen double kill. Double kill terbuka, di mana endgame pun juga kini akan langsung dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan Onyx ternyata harus dikalahkan di gamenya kali ini dan membuat pasukan dari tim RRQ pun berhasil mengamankan game yang keempat untuk kemenangan ya dari teman-teman tim RRQ. Dan Onyx pun harus dikalahkan untuk matchnya yang ada di game yang kali ini. Buset guys. Buset guys. Gimana guys game ini guys? Sebenarnya tadi AFK kita cari gak sih guys? Yang tadi AFK namanya siapa guys? Kasih tau dong, kasih dong. Tadi Rahman ya? Rahman gak sih? Bisa-bisanya lagi kayak gini malah AFK bro. Ya Allah bro. Rahman kah? Guys, aku juga nggak mau ya ada yang AFK ya. Nih kita ban-banin aja nih Rahman nih. Dikasih gratis malah AFK guys. Ya Allah guys. Mana Rahman. Ya Allah guys, kenapa AFK guys? Siapa AFK? Rahman, Bang. Iya, tadi malah AFK. Ya Allah guys, aku juga nggak tahu guys kalau orangnya AFK guys. Kalau aku tahu juga pasti langsung ku nggak bolehin main ya. Langsung di-ban sama Kak Janen. Thank you Kak Janen. Respect Bang Cluster. Sekali kena hook mid lane-nya nggak pernah nongol katanya, main po aja. Sudah guys. Respect guys. Udah aku blokir, makasih Kak Zanel. Udah. Itu juga tadi karena ada AFK juga guys, makin memperberat juga guys. Gimana guys? Ini mau gendong itu Rahman kayaknya. Ada aja ya guys ya, yang jadi villain ya. Efek habis sholat, keren. Quote-nya menangis katanya. Ini ada 3 coklat ini ya. Nanti silaka di game 6 ya, main lagi ya. AFK ban, iya AFK di ban guys. Yuki, thank you Yuki. Yuki udah berapa tuh? 10 lagi Yuki, langsung main Yuki nanti di game ke-6.
Masuk jebakan Minsi katanya. 3 coklat nih ya sama MVP dari Gipski. 1 silver terjadi karena Lacilaka, di mana tim dari RRQ juga full emas di gamenya kali ini teman-teman. Ada MVP dari Ryan guys. Tarikan-tarikannya sangat-sangat berbahaya ya. Dimana 4 emas lain terjadi dengan adanya N267. Ada Uzi, Zeyan dan juga Kite ya. Saya juga kalian bisa cek aja di game yang sekarang. Dan kita lihat dari segi momen replaynya ya. Sudah. Ini game kelima full dulu teman-teman. Di game 6 baru kosong ya. Yuki nanti main Yuki di game 6 Yuki ya. Yuki VIP guys. Yuki VIP di game 6 sama Lacilaka sama Zilan ya. Mau gimana guys? AFK guys tadi guys. Hari-hari malah ada AFK ya. $4.000 dari Anomali Embut. Pesan lagi. Katanya anomali, boleh anomali. Sorry anomali, aku juga nggak tahu ada yang AFK anomali. Sumpah guys. Sekali ada gratisan 1 malah AFK guys. Kenapa guys? Guys, kalau kalian nggak mau terbantai-bantai, jangan main gak sih guys? Ya, namanya menang sama kalah bisa terjadi ya. Kalau kalian misalnya terbantai terus kalian langsung, bang, mendingan gua AFK aja lah bang, karena kebantai-bantai gini bang tim gua bang, mendingan gak usah main guys, iya gak sih? Gak apa-apa berada alasan. First itemnya Scavenger fix anomali katanya. Ya, ini momen-momen yang tadi terjadi ya teman-teman ya. Iya menang kalau udah biasa. Gue Godland. Oke di 6 ya, aku coba jagain ya Bang Anomali ya. Di game kelima soalnya ada skriman dulu teman-teman. Izin. Game 6 ikut dong Bang Mar. Boleh Bang Jack. Bang Jack ikutan. Tadi ada gak tuh? Momennya ada gak tuh Bang Ryan? Coba dicek dah. Tadi aku coba untuk rekam-rekamin ya. Cuma nggak tahu tadi dapat apa enggak tuh di game 6. Iya soalnya di game 5 ada yang scream bang. Udah ada yang booking 10 orang. Ada yang booking 10 orang guys. Udah ya, jangan berantem lagi teman-teman ya. Menang kalah biasa tadi aku bilang guys. Ini kah? Buset guys, feeder ice track-nya bro. Bahaya banget bro itu bro. Uzi bro. Siapa yang scream? Ada dari timnya Revenge lawan timnya PSL guys. Udah ya Lacilaka ya, udah ya, jangan berantem lagi ya. Nanti kamu main 1 game lagi di 6 ya. Saya di skip dulu. Ini kah? Tarikannya gacor guys. Pale-pale, kali kita main udah.